Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Nah, kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas di minggu lalu mengenai masalah program linear. Nah, tapi untuk di minggu ini lanjutannya adalah kita akan mencoba menyelesaikan masalah program linear tersebut. Nah, jadi sedikit berbeda dengan apa yang kalian telah hadapi di minggu lalu. Untuk minggu ini kita akan menyelesaikan masalah program linearnya. Oke. Jadi ini lanjutannya dari apa yang kalian pelajari di minggu lalu. Nah, kemudian jadi kan sekarang kalian terbagi jadi dua kelas. Ada ya satu kelas yang tetap muka, ada satu kelas yang online. Nah, Bapak buat video ini itu sebenarnya untuk siswa yang masuk dalam kelas online. Nah, tetapi Bapak tidak membatasi. Kalau kalian yang belajar tatap muka juga ingin mempelajari video ini, Bapak silahkan kalian buka linknya untuk melihat dan mempelajari lebih detail dan lebih dalam lagi mengenai penyelesaian masalah program ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi karena minggu lalu kita sudah membahas apa itu program linear dan membuat satu pemmodelan dari suatu masalah program linear, hari ini kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi hari ini kita akan menyelesaikan masalah program linearnya hingga nanti kita mendapatkan nilai optimum. Nah, jadi kita akan mendapatkan nilai optimum yang berisi nilai maksimum ataupun minimum yang ditanyakan oleh soal. Itu ya. Nah, kalau di minggu lalu, kalau kalian ingat, kita ada masalah ini, masalah adonan roti, ada adonan basah dan ada adonan roti kering untuk membuat suatu adonan roti. Nah, yang mana yang akan digunakan agar kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Adonan roti seperti apa yang harus kita buat agar berapa banyak adonan roti yang harus kita buat dan jenisnya. Apakah roti basahnya berapa, kemudian roti keringnya berapa, agar kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Oke, ini Bapak langsung aja ya, karena Bapak yakin masih ingat dengan masalah ini. Nah, kemarin tuh ada kesalahan juga di dalam kendala, tapi ini sudah Bapak benarkan. Tabel kendala yang salah ini yang kemarin juga ada sedikit kesalahan di kendalanya. Nah, ini yang benarnya. Jadi tepungnya itu tepungnya itu untuk roti basah 2 kg dan roti kering juga 2 kg. Sementara gulanya untuk roti basah itu 1 kg dan untuk adonan roti kering itu 3 kg. Sedianya 6 dan 5 ya. Oke. Hingga di sini kedaksamaan kendalanya pun juga berubah. Jadi Bapak sekali lagi mohon maaf karena kemarin itu ada kesalahan. Nah, sehingga ini yang benar ada 2x plus 2y kurang dari sama dengan 6, kemudian x plus 3y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ya, sekali lagi mohon maaf ya. Untuk musuh objektifnya tidak ada perubahan, sama saja, hanya kendalanya saja yang ada perubahan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan modal program linear tersebut, kita transfer modal tadi ke grafik penyelesaian sistem pertasaman linear. Nah, masih ingatkah kalian langkah-langkah membuat grafik penyelesaian sistem pertasaman linear? Mari kita coba dulu untuk membuat grafik penyelesaian tadi menggunakan cara yang sudah kita pelajari. Ada 5 step kalau nggak salah ya. Nah, pertama kita ubah tanda persamaan menjadi tanda sambungan dari masing-masing ciri tidaksamaan yang ada pada model matematika yang kita dapat. Oke. Nah, sehingga ini persamaan ini kita akan ubah, yang itu kita ubah, yang itu kita ubah, yang itu kita ubah. Nah, sehingga di sini semuanya berubah menjadi tanda sambungan
Nah, kemudian langkah kedua, kalian masih ingat, kita tentukan titik potong setiap persamaan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi untuk persamaan pertama ada, atau dari kendala pertama ya, 2x plus 2y lebih dari sama dengan 6, kan sudah kita ubah menjadi 2x plus 2y sama dengan 6. Nah, kemudian ini kita cari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0, maka kita dapat 2 kali 0 tambah 2y sama dengan 6. 0 tambah 2y sama dengan 6, 2y sama dengan 6, sehingga y kita dapat y nya sama dengan 3. Nah, kita dapat titik potongnya itu adalah 0,3. Nah, kenapa didapat 0,3 di sini? Karena untuk titik potong ini, karena ada 2 ya. Si titik potong itu kan ada 2, di sini ada x sama dengan 0, kemudian y nya sama dengan 3. Nah, si titik potongnya kita pasangkan antara x dengan y. Sehingga di sini kalau kita pasangkan x, y, ingat ya, huruf x-nya lebih dulu karena sumbu x disesuaikan dengan sumbu. Nah, maka di sini kita dapatkan karena x-nya 0, y nya 3. Nah, begitu pula dengan yang terjadi untuk y sama dengan 0. Nah, ketika y sama dengan 0, maka ya ini 2x ditambah 2 kali 0 ya di sini ya. Nah, sehingga di sini dapat 2x sama dengan 6. Dapat 3,0 juga. Jadi mendapatkan 3,0 ini karena tadi x-nya 3, y-nya 0, sama ya. Sama juga. Jadi yang ada yang di sini juga dia berlaku ke sini. Nah, ini juga dapat dari x, y. Oke, itu dari kendala pertama atau ketidaksamaan pertama. Nah, kita coba untuk kendala kedua. Nah, ini untuk ketidaksamaan kedua. X tambah 3y sama dengan 5. Kita misalkan dulu x sama dengan 0, maka akan kita dapatkan 0 tambah 3y sama dengan 5. Oke, ya karena kan x-nya 0, kita ganti x-nya dengan 0. Ini kita dapat y sama dengan 5/3. Nah, kita dapat nanti, nah ini ada sedikit ya. Jadi di sini jabarkan dulu. Nah, pada kasus ini kan x-nya 0,5/3 ya. Nah, biasanya kalau kalian itu bingung untuk menuliskan 5/3 terletak di mana, ya kita bagi aja. Dibagi 5 bagi 3, hasilnya dapat 1,67, sehingga letak titiknya nanti adalah x, y. Itu x-nya sama dengan 0. Y-nya itu adalah 5/3 atau 1,67. Nah, untuk membedakannya biasanya di sini biasanya kan x, y itu tanda yang memisahkannya adalah koma. Nah, tapi karena di sini 5/3 itu hasilnya pakai koma juga, maka ini bisa kita ganti dengan titik koma di sini. Nah, jadi x titik koma y gitu ya. Untuk kasus ini khusus pada kasus-kasus di mana hasil titiknya, hasil koordinatnya atau hasil perpotongan dengan satu sumbunya itu menggunakan koma. Ya, di sini bisa ditulis 1,. Kemudian kebalikannya, misalkan y sama dengan 0, ya langsung aja gitu kita dapat x tambah 0 sama dengan 5. Ya kan 3 kali 0 ini kan 3 kali 0 kan 0 ya, karena y nya 0, jadi kita ubah y nya dengan 0. 3 kali 0 sama 5, sehingga di sini x-nya sama dengan 5. Nah, kita dapat 5,0 ya, sama juga ya ini ya. Nah, ini juga sama, dia pemberlakuan x, y di sini. Tapi karena di sini tidak ada yang menggunakan koma, baik y maupun x-nya, ini 0, ini 5, dia merupakan satu bilangan bulat bukan bilangan desimal. Nah, maka ini bisa kita nyatakan tanda pemisahnya adalah koma biasa. Nah, Bapak sarankan juga kalau kalian tidak ingin menggunakan ini, menggunakan titik koma ini, nah kalian bisa menyatakannya cukup dalam bentuk seperti ini, ya, yang ini saja, yang ini. Nah, dalam bentuk 0,5/3. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian dalam penulisannya, sehingga ini tidak harus tandanya ini tidak harus berubah menjadi tanda titik koma, cukup tanda koma saja.
Jadi yang belakangnya itu atau salah satu titik potong itu jangan diubah jadi desimal ya, jadi kita biarkan tetap oke. Sehingga ini udah clear ya. Nah, kita tadi udah dapat, yang pertama udah dapat, yang kedua juga sudah dapat. Nah, untuk ketersamaan ketiga X lebih dari sama dengan 0, ini adalah sumbu Y ya. Untuk ketersamaan keempat, ini adalah sumbu X. Itu seperti biasa. Nah, dan kita letakkan masing-masing titik yang kita dapat ke koordinat kartesius. Tadi untuk persamaan pertama. Nah, persamaan pertama tadi ini yang warna biru ya. Ini kita dapat ada pasangannya 0,3 dan 3,0. Nah, di sini dan di sini bisa kalian lihat. Kemudian untuk persamaan yang kedua, nah ini kita dapat tadi ada 0. Nah, ini kebetulan Bapak menggunakan 1,67 juga biar memudahkan, jadi boleh kita letakkan di sini 0,5/3 dan satunya temannya adalah 5,0. Yang ini bisa kalian lihat. Nah, kemudian untuk yang kendala ketiga dan keempat, karena ini tadi berupa sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini kan tadi harus kita ingat lagi bahwa ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X, maka dia tidak memiliki titik potong terhadap masing-masing sumbu X dan sumbu Y ya, karena dia sudah merupakan sumbu itu sendiri, jadi tidak perlu ada titik potongnya. Sehingga di sini tuh bisa diabaikan untuk meletakkan titik potong. Nah, itu sudah masuk step ketiga. Masuk kita ke step keempat, kita hubungkan titik-titik yang kita dapat dari persamaan yang sama. Nah, ini tadi 0,3 dengan 3,0 kita hubungkan, kemudian 0,5/3 dengan 5,0. Nah, lalu untuk mendapatkan step kelima, nah ini kan kita baru tadi menemukan garisnya, kemudian kita mencari daerah penyelesaiannya. Nah, karena kita mencari daerah penyelesaiannya, kita lakukan uji titik 0,0. Pada pertidaksamaan pertama, ya kita ganti ininya dengan pertidaksamaan pertama ya. Ini kita ganti dengan 0,0. Nah, ini kan 2x tambah 2y kemudian 6. Tambah 0,96, kita dapat bahwa 0 lebih kecil dari 6, dan ini merupakan sesuatu yang sesuai fakta ya, karena memang 0 itu lebih kecil daripada 6 gitu ya. Sebentar. Nah ya, kita dapat fakta bahwa 0 kan memang lebih kecil daripada 6, sehingga fakta ini merupakan sesuatu yang sesuai fakta. Oleh karena itu kita arsir daerah yang memuat 0,0. Jika kita ingat bahwa untuk pertidaksamaan pertama kita arsir daerah yang memuat 0,0. Oke. Nah, kita ingat lagi bahwa untuk daerah yang pertama, pertidaksamaan pertama kita arsir daerah yang memuat 0,0. Nah, untuk pertidaksamaan kedua, 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 5, ya kita ganti dengan 0, kita ganti dengan 0 kurang dari 5. Nah, kita dapat bahwa 0 lebih kecil dari 5 di sisi fakta. Oleh karena itu kita arsir daerah yang memuat 0,0. Di sini perlu kita garis bawahi arsir daerah yang memuat 0,0. Nah, jadi untuk pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua kita akan mengarsir daerah yang tidak yang memuat 0 dua-duanya ya. Ini kedua daerahnya itu adalah daerah. Nah, untuk pertidaksamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0, ini berarti kita arsir daerah sisi kanan sumbu Y. Nah, oke, sebelah kanan sumbu Y. Ya, ini anu aja. Nah, kemudian pertidaksamaan keempat, Y lebih dari sama dengan 0, kita arsir daerah di atas sumbu Y. Oke. Untuk kalau lebih dari kita arsir, kalau X-nya lebih dari kita arsir sebelah kanan, kalau Y-nya lebih dari kita arsir di atas. Nah, kita arsir tadi daerahnya. Pertama, nah
tadi ya, kita ada tahu ya bahwa ini tadi untuk pertidaksamaan pertama dia akan mendekati daerah 0,0. Nah, jadi kita arsir ke bawah mengikuti daerah 0,0. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pertidaksamaan kedua, ini yang merah-merah ini, nah kita arsir juga dia tadi memuat daerah 0,0. Nah, daerah 0,0 kan di bawah, jadi kita arsir. Nah, seperti ini. Kemudian teks lebih dari sama dengan 0 tadi dikatakan bahwa dia adalah di kanan sendiri. Jadi Bapak kasih warna hijau aja ya. Dia harus ke daerah sini. Nah, kemudian untuk yang lebih dari sama dengan 0 kita arsir ke atas ya, karena kan dia di atas sumbu X. Nah, ya seperti itu ya. Nah, next. Nah, jadi kalau kita tebalkan betul-betul, nanti kita secara arsirannya nanti kita dapat bentuk arsirannya seperti ini. Nah, misalnya lihat bentuk arsirannya, jadi ini tebal dari bawah ke atas, seperti itu. Nah, lalu daerah perpotongannya adalah yang di sini ya, karena ini memuat semua daerah dari dia di sebelah kanan. Ini kalau kita ambil dari bawah, dia pertama di atas sumbu X yang lebih dari sama dengan 0 dan sumbu X, kemudian X yang lebih dari sama dengan 0 di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kemudian yang untuk pertidaksamaan kedua tadi, yang kedua kan berarti di bawah kan mendekati 0 ya, di bawah dari kita. Nah, makanya di sini. Kemudian yang untuk pertidaksamaan kedua ya. Nah, untuk pertidaksamaan pertama itu dia di bawah garis biru. Nah, sehingga ini adalah daerah perpotongan dari dari masalah program linear yang tadi kita dapatkan mengenai adonan penyelesaian. Jadi seperti itu. Kemudian, nah step berikutnya kita cari titik pojok daerah penyelesaian. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi kalau kemarin itu untuk mencari daerah penyelesaian kita cukup sampai 5 step saja, sampai melakukan titik lalu mengarsir. Nah, tapi untuk penyelesaian masalah program linear kita perlu step yang ke-6, yaitu kita mencari titik pojok daerah penyelesaian ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya. Nah, untuk mendapatkan nilai optimum dan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan titik max dan min, maksimum dan minimum atau nilai optimum. Nah, jadi tujuannya kita mencari titik pojok daerah penyelesaian itu adalah untuk kita mendapatkan titik maksimum dan minimum dari optimum. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kan kita sudah pernah membahas ini, yaitu pada saat kita membahas penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nah, kalau penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kemarin kita tidak sampai mencari titik pojok daerah penyelesaian. Nah, kenapa demikian? Karena kita hanya mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan itu saja. Sedangkan untuk kasus kali ini, karena kita ingin mendapatkan nilai optimum dari masalah program linear yang kita miliki, nah, jadi sehingga kita ingin mendapatkan nilai maksimum dan minimum, maka kita perlu mencari titik pojok daerah titik pojok dari setiap titik pojok dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Nah, di sini titik pojoknya Bapak akan kasih warna biar kontras. Nah, ini kalau kalian lihat titik pojok ini kan di sini ya ada daerah penyelesaian dari pertidaksamannya. Titik pojoknya itu sebenarnya di sini ada, tapi ini bisa diabaikan karena 0,0 tidak penting untuk kasus kali ini. Nah, di sini ada satu, kita
kita ambil yang pojok-pojok dari penyelesaian. Nah di sini ada 2, di sini ada 3, atau dibalik boleh aja nggak apa-apa. Jadi ada titik pojok pertama yaitu 2,0, nah ada titik pojok kedua 0,1,07 atau 0,53, nah ada titik pojok ketiga di sini. Nah kita belum tahu titik pojok ketiga ini nilainya berapa. Nah jadi karena kita belum tahu maka kita harus cari tahu dulu. Nah kita cari tahu dulu. Nah bagaimana mencari tahunya? Nah untuk titik pojok pertama udah jelas, titik pojok kedua juga sudah jelas. Nah ini baru kita cari titik pojok ketiga ya. Nah untuk mencari titik pojok ketiga kita memerlukan yang namanya adalah eliminasi dan substitusi ya di sini. Jadi kita perlu melakukan yang namanya eliminasi dan substitusi. Sama seperti apa yang sudah pernah kalian pelajari pada persamaan linear dua variabel yang dulu, kita harus melakukan eliminasi dan substitusi untuk mencari titik perpotongannya. Oke. Nah ini kita cari menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, kita eliminasikan dulu. Nah, Bapak di sini ingin mengeliminasikan X sehingga yang dikali 1, yang di bawah dikali 2. Nah, ini tujuannya adalah biar X di sini dia berubah jadi 2X nanti ya. Nah, ini kali 2. Nah, sama dia sama dengan 6. Terus 2X plus 6-nya sama dengan 10. Nah, dikurangkan kita dapat 4-nya sama dengan 4. Ternyata Y-nya sama dengan 1 seperti itu ya. Nah kemudian substitusi, kita cari nilai X-nya. Nah kita dapat ternyata X tambah 3 kali 1 sama dengan 5, ternyata X-nya adalah 2. Nah dengan demikian titik pojok ketiga yang kita dapat adalah 2,1 ya. Ingat selalu dalam pertidaksamaan ini karena kita menggunakan grafik, maka setiap titiknya itu harus dinyatakan dalam bentuk titik koordinat. Nah bentuk koordinatnya seperti ini ya. Ada X, Y seperti ini. Oke. Nah setelah mendapatkan titik pojok, nah kita telah menyelesaikan langkah mentransform model grafik linear. Nah kita kan sudah kita kan ingin mencari nilai optimum ya, karena kan di soal itu kita harus mencari keuntungan maksimum yang bisa didapat. Nah kita akan mencari nilai optimumnya. Nah ini menggunakan nilai titik pojok pada fungsi objektif. Nah ini kan pertanyaan dari soal itu ini ya, menentukan kombinasi entropi berkaitan dengan maksimum. Nah untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita akan memasukkan nilai titik pojok ke dalam fungsi objektif. Nah objektifnya seperti ini. Titik pojok 1 kita hitung, kita ganti X-nya dengan 3, kita ganti dengan 0, kita dapat 225.000. Pojok kedua 0,5/3 ya. Nah ini 600 dengan 75 per ini 75.000 ya, kali 0 ya, 0 60.000 kali 53 dapat 20.000 kali 5 dapat 100.000 ya. Terus titik pojok ketiga 5.000 kali 2 kali 5.000, nah dapat 210.000. Dengan demikian keuntungan maksimum yang bisa didapat adalah 225.000 dan kombinasi anon rotinya adalah 3 anon roti basah dan 0 adonan roti kering. Nah, jadi penyelesaian dari suatu program itu harus dapat sampai dalam bentuk seperti ini ya. Didapat dalam bentuk nih keuntungan maksimumnya berapa, kalian di soal diminta keuntungan maksimum, kemudian juga kita karena juga diminta untuk kombinasi adonan rotinya. Nah kita juga menyatakan bahwa kombinasi adonan rotinya adalah 3 adonan roti basah dan 0 adonan roti kering. Jadi tergantung dari apa yang ditanyakan oleh soal. Kalau yang ditanyakan oleh soal itu hanya keuntungan maksimum, maka ya kita cukup sampai di sini saja ya. Nah, tetapi kalau yang diminta adalah tentukan banyaknya objek A dan objek B yang diperlukan untuk mendapatkan maksimum atau minimum, nah kita perlu menyelesaikannya sampai dalam bentuk yang seperti ini ya. Oh ada kombinasinya.
Nah, ada 3 objek pertama dan 0 objek kedua. Nah, inilah tata caranya untuk mendapatkan atau menyelesaikan suatu permasalahan program linear. Jadi kalau secara garis besar ya bisa kita buat ada 3 langkah untuk menyelesaikannya. Langkah pertama adalah membuat model matematika dari masalah program linear. Yang kedua, mencari daerah penyelesaian dari model matematika yang sudah kita buat. Nah, yang ketiga, ini mencari nilai optimum. Mencari nilai optimum menggunakan titik pojok ya. Menggunakan titik pojok ini agak ke bawah ya. Nah, jadi di sini ada 3 langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear. Pertama, kita harus membuat model matematika sebagai kita lakukan kemarin 1 minggu yang lalu. Kemudian mencari daerah penyelesaian model, sampai daerah penyelesaian tempat kesamaan itu 2 minggu yang lalu, malah lebih belakang lagi. Nah, baru yang terakhir kita mencari nilai optimum menggunakan titik pojok seperti itu ya. Jadi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan program linear. Oke. Nah, kira-kira sampai saat ini itu saja dulu materi kali ini. Bapak, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di WhatsApp, terkhusus untuk online maupun juga yang tatap muka dan masih bingung tentang pelajaran di kelas, bisa kalian tanyakan di WhatsApp juga, nggak masalah. Nah, perbanyak latihan di rumah ya. Kalau kalian belum punya buku, mungkin kalian bisa cari dulu bukunya untuk mempermudah kalian mempelajari mempelajari materi ini, karena ya memang materi ini cukup rumit kalau kalian tidak banyak-banyak belajar dan banyak-banyak contoh. Nah, jadi itu aja. Habis ini ada tugas. Nanti akan Bapak carikan tugasnya, akan Bapak share di Google Classroom-nya yang sama seperti yang sudah pernah kalian miliki di tahun kemarin waktu kalian kelas 10. Nanti akan Bapak share lagi masih di Classroom yang sama. Nanti kalian share jawabannya di sana. Nah, tugasnya ini sebenarnya tugas dari awal yang dari pertemuan satu, karena nih habis ya materi untuk bab keduanya, materi untuk bab pertama kita habis di sini. Jadi kira-kira sampai di sini dulu untuk materi bab pertama. Jadi akan ada tugas. Nah, itu sekalian ulangan bagi kalian, baik tatap muka maupun non tatap muka. Nanti kita bahas lebih jauh lagi materi ini kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Oke, semangat belajar dan sampai jumpa minggu depan. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.